Salah satu pertanda penting saat ponselmu dilacak yaitu baterainya gampang habis. Kualitas baterai memang akan menurun seiring waktu, tapi kalau ponselmu masih terbilang baru, hal kayak gini nggak biasa loh. Virus malware mungkin telah menguras energinya untuk men-scan gadgetmu, kemudian mengirim datanya ke pihak ketiga. Ponselmu sering nge-hang atau lemot saat kamu mau ngebuka halaman web ya? Mungkin ada malware yang berjalan di background tuh, terus bikin gadgetmu nggak beroperasi dengan normal. Kalau sudah begini, kamu juga mungkin akan kesulitan saat mau nutup aplikasi. Malahan, kamu juga kadang perlu nge-restart ponselmu. Kalau kamu ngebuka situs web yang sering dipakai, tapi desainnya tiba-tiba berubah atau salah satu tabnya kelihatan paling beda, kamu wajib waspada tuh. Kemungkinan program proxy udah bikin ulah. Jadi, program ini menjadi perantara antara kamu dan internet dan ngasih kamu instruksi palsu. Bahkan, dial padmu bisa aja berubah bentuk dan warna saat ponselmu dikontrol seseorang. Di gadgetmu ada sejumlah aplikasi bawaan yang udah diinstal oleh produsen ponsel atau penyedia layanan internet. Google aja namanya, untuk mastiin keasliannya. Kalau nggak tercantum dalam daftar aman dan kamu nggak pernah menginstalnya, seseorang mungkin lagi ngincar datamu. Aplikasi ini bisa merekam panggilanmu, ngebaca pesanmu, serta mengakses medsos dan aplikasi bank onlinemu. Penipu juga bisa mengacaukan kamera ponselmu dari jarak jauh loh. Kamu mungkin ngelihat foto atau video aneh yang tiba-tiba muncul di ponselmu. Atau flash ponselmu tiba-tiba kedip-kedip sendiri. Dengan begini, aplikasi kameramu akan menguras baterai dan bikin ponselmu ngebul meski nggak dipakai. Saat seseorang mengakses gadgetmu tanpa sepengetahuanmu, dia juga bisa masuk ke semua akunmu, mulai dari email sampai aplikasi olahraga. Dan tahu-tahu kata sandi akunmu udah berubah. Akunmu mendaftar ke layanan baru atau email yang belum dibuka berubah status, jadi telah dibaca. Seseorang mungkin telah memakai datamu untuk bikin akun baru atau mendapatkan jalur kredit atas namamu. Penjahat dunia maya juga bisa memakai ponselmu untuk melakukan panggilan mahal atau mengirim SMS ke nomor premium di luar negeri. Mereka sering menjual layanan ini ke klien mereka untuk mendapat cuan. Aplikasi ilegal yang mereka pasang di ponselmu untuk ngirim data juga sangat memerlukan traffic, dan kamu baru menyadarinya di akhir bulan saat tagihan pulsamu tiba-tiba selangit. Kalau di browsermu ada bookmark ke situs web yang mencurigakan atau sering muncul pop-up, kemungkinan ini adalah bentuk lain dari malware. Penyebar adware akan mendapat uang tiap kali kamu mengekliknya, dan mereka bisa melakukan unduhan berbahaya atau nyuri data pribadimu. Saat teman dan rekan kerjamu ngasih tahu semua emailmu selalu masuk ke folder spam, itu pasti ulah penjahat dunia maya. Mereka bisa ngutak-ngatik pengaturan emailmu agar pesanmu melewati server yang nggak sah. Dengan begini, mereka bisa ngebaca semuanya. Suara aneh atau gema saat ada panggilan terputus atau sulit menghubungi orang lain padahal sinyalnya bagus juga bisa jadi peringatan. Penyebabnya bisa aja masalah teknis sih, tapi kalau disertai gejala lain, ponselmu pasti sedang dikontrol orang lain. Para penipu bisa mengakses ponselmu lewat aplikasi yang kamu download dari App Store atau Play Store. Dan saat kamu mengunduhnya, aplikasi bisa mengirim data ke server asing. Di dalamnya bisa berisi alamat IP atau bahkan lokasimu. Penjahat dunia maya lainnya bikin layar phishing untuk mengakses ke browser si pengguna, kemudian membuka halaman web tertentu. Dan kalau upaya ini berhasil, mereka akan menginstal lebih banyak program jahat. Beberapa aplikasi sebetulnya nggak berbahaya kok, tapi kurang terlindungi. Penjahat dunia maya bisa nyari celah untuk masuk ke aplikasi ini, kemudian menggunakannya sebagai jalur belakang demi kepentingan mereka. Pengusaha atau orang yang kurang percaya dengan pasangannya kadang juga memasang aplikasi pelacak di ponsel mereka. Aplikasi ini bisa ngasih tahu lokasi si pemilik gadget setiap waktu. Saat kamu meleng beberapa menit aja, software kayak gini tahu-tahu udah terpasang di ponselmu. Tiap kali memakai jaringan Wi-Fi umum, kamu berisiko ketemu si penengah dalam tanda kutip, yang bisa aja nyuri kata sandimu. Penipu sering menamai jaringan. Hey yo sobat mantap be, jangan lupa di subscribe, hidupin tombol loncengnya, like and share dan komen karena semua itu gratis sobat mantap be. Penipu sering menamai jaringan mereka mirip-mirip kayak kafe terdekat, agar kamu bisa terhubung ke jaringan palsu ini secara nggak sengaja. Mereka juga ngincar cookie browser dari sesi Facebook atau Skype-mu. Data ini bisa dipakai untuk mendapatkan akses penuh ke akunmu.
Saat kamu ngecas di tempat pengisian daya umum di bandara atau hotel, kemungkinan akan ada hal-hal lain yang ikut masuk ke ponselmu. Kabel USB standar bisa ngasih tahu nama, jenis, nomor seri, produsen, informasi sistem operasi, dan file ponselmu, serta chip ID elektroniknya. Beberapa model Android lama juga mengirimkan semua data yang tersimpan di hard drive-nya secara otomatis setelah kamu menghubungkannya ke komputer. Jadi, saat kamu ngecas di rumah atau kantor orang lain, datamu gampang banget mereka akses. Kamu juga bisa menerima SMS atau email dengan tautan yang katanya harus segera dicek, atau mungkin dokumen penting tentang cara mendapatkan pengembalian pajak. Saat ngeklik tautan pada pesan phishing ini, kamu akan diminta ngasih data pribadimu atau mengunduh aplikasi yang akan mencurinya. Kadang, penjahat daring bisa mengakses data di ponselmu lewat iCloud atau akun Google. Mereka juga bisa memerasmu agar foto, daftar kontak, dan SMS-mu balik lagi. Mereka juga bisa melancarkan cara ini untuk mendapatkan kata sandimu yang tersimpan. Kemudian, mereka akan masuk ke semua akunmu satu persatu. Kalau cara kerjanya cepat, pencuri data bisa menggunakan bug di dalam sistem operasi untuk menjalankan urusan mereka sebelum masalahnya terpecahkan. Masalah hardware juga bisa menyebabkan kebocoran data loh. Untuk melindungi gadget dan data pribadimu, unduhlah aplikasi App Store resmi aja ya. Tanyain dulu aplikasi yang mau kamu install ke Mbah Google kalau kamu belum begitu tahu. Baca juga ulasan dari pengguna lain agar kamu tetap aman. Cek ponselmu secara rutin untuk nyari aplikasi yang nggak terpakai atau nggak pernah kamu install. Setelah ketemu semuanya, mending hapus aja deh. Baca juga semua izin yang diminta aplikasi sebelum kamu menjalankannya. Kalau aplikasi tersebut kebanyakan minta ini itu, coba deh pikir-pikir lagi. Aplikasi penghitung langkah nggak perlu tahu detail perbankanmu atau ngasihin data pribadimu ke perusahaan kebugaran kan? Pasang aplikasi keamanan seluler dengan pemblokir panggilan dan firewall. Aplikasi ini akan melindungimu dari unduhan mencurigakan. Pengirim pesan yang menggunakan enkripsi end-to-end akan membantumu bikin komunikasinya tetap personal. Pasang aplikasi VPN kalau kamu harus memakai jaringan Wi-Fi publik. Jangan pernah menyambungkan gadgetmu ke jaringan yang mencurigakan seperti Wi-Fi gratis 123 atau Wi-Fi bebas pakai. Jangan sekali-kali nge-share kata sandi atau data pentingmu seperti detail perbankanmu lewat ponsel. Jangan aktifkan hotspot pribadimu di tempat umum. Matiin aja data seluler dan Wi-Fi-mu saat kamu nggak memakainya. Cara ini bisa mencegah update malware kemudian aktif di background. Bawalah power bank atau pengisi daya untuk menghindari tempat pengisian daya umum atau komputer orang lain. Kalau kamu curiga ponselmu lagi diretas, segera install dan jalankan software anti-malware. Software ini akan men-scan ponselmu untuk nyari aplikasi jahat dan proses mencurigakan yang berjalan tanpa sepengetahuanmu. Segera hapus semua aplikasi jahat itu ya, dan agar lebih aman, hapus juga semua aplikasi yang pernah kamu install sebelum masalahmu dimulai. Ubah semua kata sandimu secepatnya. Ponselmu bisa nyaranin kata sandi yang bagus. Klik pada kotak kata sandi, lalu pilih gunakan kata sandi kuat untuk menyimpan kata sandi yang disarankan gadgetmu. Di iOS, kata sandi ini terdiri dari 19 karakter, dengan 3 kumpulan berisi 6 huruf dan angka yang dipisah dengan simbol minus. Aktifkan autentikasi 2 faktor pada semua layanan penyimpanan cloudmu ya. Kalau masalahnya belum teratasi juga, reset aja ponselmu ke setelan pabrik. Tapi kamu perlu nge-backup dulu semua data pentingmu. Di iPhone, aktifkan iCloud Backup di Settings, kemudian Storage and Backup. Di Android, buka Settings, klik Account, lalu pilih akun Google-mu. Pastiin semua aplikasi dan layanannya telah disinkronisasi ya. Kamu juga bisa mentransfer foto, video, dan file penting lainnya ke komputer atau USB. Jangan lupa juga simpan kontak dan kalendermu ke cloud.